Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala kenikmatannya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Lalu juga selawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, serta kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Ali Rahman. Saya dari kelas IF 4804 dengan NIM 1030121240066. Nah, jadi di sini saya akan mengerjakan tugas kuliah saya yaitu kalkulus CL4 dengan tema integral. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya. Jadi ini uh, share screen saya. Sebentar, saya setting terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, jadi tadi itu saya ingin meminta maaf ya, karena tadi itu tadi sebenarnya pagi saya sudah merekam, cuman tadi ada kesalahan teknis. Nah, jadi rekamannya bukan di OneNote ini, tapi di rekaman yang lain. Nah, jadi tadi itu saya sudah mengerjakan di OneNote tadi pagi. Nah, jadi ini sudah yang kita sudah lihat ya, saya sudah mengerjakan nomor satu dan nomor duanya. Jadi tadi karena ada kesalahan teknis, jadi gambarnya tidak terekam, jadi saya rekam ulang. Nah, jadi langsung saja kita ke soal nomor satu dan nomor dua. Jadi di soal nomor satu ini tentukan integral dari dari pi per 2 dan 0 sin 2x akar akar dari 1 plus cos 2x dx. Nah, jadi kalau ketemu soal ini kita pakai pemisalan. Nah, jadi kita misalkan U itu adalah 1 plus cos 2x. Nah, kenapa saya pilih U 1 plus cos 2x? Karena ya biar gampang dihitung aja. Biar gampang dihitung. Karena di sini ada sin 2x dan kita semua tahu turunan cos itu adalah min sin. Nah, jadi untuk mempermudah saya mengambil yang di dalam akarnya. Jadi U itu sama dengan 1 tambah cos kali 2x. Jadi ini sudah kita tentukan U-nya, maka kita tentukan turunannya. Nah, turunan dari dx, turunan dari U adalah du. Lalu kita turunkan satu, satu itu adalah nol karena habis. Nah, lalu kita punya cos. Cos ini adalah cos itu turunannya min sin. Nah, jadi eh, turunan dari cos itu min sin 2x. Nah, tapi jangan lupa turunkan yang bagian dalam kurungnya yaitu 2x. 2x itu turunannya itu 2. Nah, sehingga jika kita turunkan, maka hasilnya min 2 sin 2x dx. Nah, lalu min 2-nya kita pindah luaskan ke bagian du. Jadi min setengah du sama dengan sin 2x dx. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa nilai dari sin 2x itu adalah min setengah du. Nah, jadi min setengah du ini min setengah ini kita tuliskan di depan. Nah, tadi yang 1 plus cos ini kita tulis u. Nah, jadi di akarnya itu eh, di dalamnya itu u gitu. Nah, lalu min setengahnya ini kita bisa pindahkan ruas jadi setengah saja agar bisa mendapat positif. Nah, tapi integralnya ini berubah yang tadinya pi per 2-nya di atas dan nolnya di bawah bertukar menjadi nolnya di atas di per 2-nya bawah. Di setengah integral 0 pi per 2 akar x akar u du. Nah, setelah itu eh, karena kita udah mendapatkan integralnya, nah kita tentukan dulu u 0 dan pi per 2-nya atau x-nya ya. Nah, jadi masing-masing kita hitung. Jadi kita hitung yang nolnya dulu. Jadi x itu sama dengan 0. Jadi kita ubah di dalam bentuk U.
Nah, jadi itu sama dengan satu tambah cos kali 2 cos 2 kali nol. Nah, kita semua tahu kalau 2 kali nol pasti hasilnya nol kan. Berarti sama dengan 1 plus cos nol. Cos nol itu nilainya adalah satu. Jadi 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Jadi x nol sama dengan 2. Lalu x pi per 2. Sama kayak yang tadi, yaitu kita tentukan dari U-nya 1 plus cos 2 kali pi per 2. Nah, di sini kita duanya ada 2 nih. Jadi kita pakai teori silang, kita coret duanya. Lalu kita dapat 1 plus cos pi. Nah, cos pi ini adalah nilainya, pi itu kita semua tahu hasilnya apa? Eh, 180. Nilainya 180. Nah, tapi ada juga nilai yang lain yaitu min satu. Jadi kita ambil yang min satu saja. Jadi eh cos cos min 0 lah, kalau nggak salah min satu berarti. Jadi satu tambah min satu sama dengan satu min satu. Satu kurang satu, nol. Berarti x pi per 2 pastinya adalah nol. Nah, kita dapatkan integral yang tadi kita masukkan. Nah, tadinya nol, nol itu hasilnya adalah 2, kita tuliskan 2 di atas, dan yang pi per 2 hasilnya nol, kita taruhkan nol di bawah. Maka sehingga dapat hasilnya setengah integral dari 2 dan nol akar U du. Nah, jadi setelah kita dapatkan ini, barulah kita turunkan dengan cara integral. Nah, jadi uh, setengah integral 2 nol. Nah, jadi akarnya ini kita ubah menjadi pangkat setengah. Setengah apa? Karena kalau akar dua itu depannya itu penyebut, kalau satu itu pembilang. Nah, jadi kalau kita ubah lagi jadi bentuk pangkat, maka hasilnya U pangkat setengah DU. Nah, setelah itu kita integralkan. Jika sifat integral itu pangkat di atas itu bertambah satu, bertambah satu. Nah, sehingga hasilnya yang dipangkat itu tambah satu. Jika diturunkan ke bawah, maka akan bertukar. Nah, jadi ini adalah hasilnya setengah kali 2 per 3 pi, 3 per 2 kali 3 per 2. Jika kita pindah kuasa ke depan, jadi ini duanya di atas, tiganya di bawah. Akan bertukar. Jadi 2 per 3, U pangkat 3 per 2. Oke. DU aja apa? Tapi jangan lupa integral 2 dan nolnya. Seperti itu. Nah, lalu setelah kita tentukan ini, maka kita tentukan juga, tapi dengan cara teorema dasar kalkulus. Teorema dasar kalkulus itu adalah mengurangi mengurangi dua bilangan. Nah, mengurangi dua bilangan itu maksudnya apa, Bang? Nah, maksudnya eh, nilai U-nya ini, nilai yang tadi kita udah tentukan ini, yang tadi U-nya ini, nah kita kurangin, tapi dengan cara kita masukin nilai U itu ke dalam bagian integral yang sudah kita hitung. Nah, masing-masing kita kalikan, lalu kita kurangi. Nah, jadi ini kita udah dapat contohnya itu setengah kali 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 pangkat 3 per 2. Kurang 2 per 3 kali nol pangkat 3 per 2. Nah, agar dapat bisa dihitung, kalau misalkan kalau kayak gini, pasti ini susah, karena ini angkanya pasti banyak banget. Nah, untuk memudahkan, nah jadi ini 2 per 3-nya saya taruh di depan, agar bisa dikalikan dengan setengah. Nah, jadi sisanya yang ini 2 per 3 per 2 eh, kurang dengan 0,3 per 2 kita kan. Jadi 2 per 3 adalah setengah, ini kita coret set set. Nah, jadi hasilnya sepertiga. Nah, 2 kurang 2 per 3 per 2 kurang 0,3 per 2 ini bisa kita kurangkan langsung karena ini pangkatnya sama. Jadi hasilnya 2 per 3 per 2 pangkat pangkat 2 pangkat 3 per 2. Nah, lalu kalau misalkan kita bisa ini, kita udah selesai belum? Ini kan kita nggak tahu hasilnya berapa. Nah, untuk bisa tahu hasilnya berapa, nah ini kita hitung dulu 2 pangkat 3 per 2-nya. Jadi
Sama kayak yang tadi, eh, akar pangkat itu ke ke akar pangkat berapapun, misal 3 atau 2. Kalau misalkan akar pangkatnya di depan, berarti nanti kalau misalkan dipangkatkan, berarti hasilnya penyebut. Nah, kita sudah lihat kan penyebutnya berapa? 2. Berarti ini adalah angka pangkat. Nah, jadi otomatis kita akar pangkatkan 2, tapi dipangkatkan 3 karena 3 dia dapat bilang. Dan dia harus di belakang, atau dijadikan pangkat oleh variabel yang ada di dalam akar tersebut. Nah, berarti ini 2 pangkat 3. Ya, kita sudah tahu kan 2 pangkat 3 berapa? Hasilnya 8. Berarti akar pangkat 8. Berarti hasilnya 8 itu hasil dari 4 kali 2. 4 kali 2 itu kita dapat tahu salah satu angka yang kuadrat itu adalah 4. 4 itu adalah akar pangkat dari 4 itu adalah 2. Berarti 2 kali 2. Tapi karena 2-nya apa? Karena 4 itu adalah akar, berarti 2-nya itu yang satunya di depan, di luar akar tersebut. Jadi 2 akar 2. Nah, sehingga kita dapatkan hasil sepertiga kali 2 akar 2, maka hasilnya 2 akar 2 per 3. Seperti itu. Ya, seperti inilah caranya. Sebenarnya ini ada, cuma saya agak ngerti ya. Soalnya belum ngerti. Saya masih hafal yang, apa, masih ngerti yang seperti ini. Yang, yang cara panjang. Tapi setidaknya ya, ya seperti ini caranya. Ya, seperti itu. Ya. Kita lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita disuruh gambarkan dan hitung luas daerah yang dibatasi oleh garis. Jadi sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan 2 min X, dan garis Y sama dengan 0. Kita tentukan dulu titik potongnya. Jadi di soal itu kita dapatkan Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 2 min X, dan Y sama dengan 0. Nah, API, Y sama dengan 0 itu adalah nama lain dari sebuah X. Jadi apa kalau bisa dihitung? Tidak. Jadi kita hitung yang Y X kuadrat dan 2 min X saja. Nah, karena sudah kita tentukan, maka ya sudah, salah satu dari Y-nya, apa salah satu dari fungsi Y-nya, apakah ada yang bisa dihitung? Ya, sebenarnya dua-duanya bisa, cuma saya akan memilih yang 2 min X. Kenapa? Biar gampang aja. Nah, jadi 2, 2 min X, kita masukkan nilainya yaitu X. Setelah kita pindahkan ruas, jadi 2-nya jadi minus dan X-nya jadi plus. Jadi X kuadrat kurang 2, 2 tambah X sama dengan 0. Jadi eh, apa jadi setelah itu kita pindahkan, apa, tukar lagi dengan min 2, X-nya bisa dihitung ya. Jadi X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0. Lalu, lalu kita hitung masing-masing dari X-nya. Nah, jadi X tambah berapa atau kurang berapa. Nah, nanti yang hasil kalau dikalikan min 2, kalau dijumlahkan hasilnya plus 1. Nah, jadi saya dapatkan hasil X plus 2 kali X min 1. Kenapa? 2 kali 1 itu min 2. 2 tambah min 1 itu plus 1. Sehingga kita dapat hasil X itu sama dengan 2, sama dengan min 2, X salah satu lagi itu sama dengan 1. Nah, setelah itu kita tentukan L1 dan L2-nya. Untuk menentukan L1 dan L2-nya, kita harus tahu D1 dan D2-nya. Kita tentukan dulu D1-nya. D1-nya ini eh, di antara X, eh, eh, apa? Di antara 0 dan 1. Dan Y-nya ini di antara 0 dan X kuadrat. Lalu irisnya itu kita dapatkan delta X, dan titik hampirnya itu adalah delta A. Delta A itu sama kalau dengan X kuadrat dx. Nah, sehingga kita dapat intinya itu adalah L1. Kita dapatkan L1-nya berapa? L1-nya itu integral dari yang X ini, yang di antara 0 dan 1 ini, berarti nanti hasilnya satunya di atas, nolnya di bawah. Jadi integral 1 dari 0, terus titik hampirnya itu adalah delta X, apa, eh, apa, X pangkat 2 atau X kuadrat dx. Jadi integral 0, 1 dari 0, X kuadrat dx. Itu L1-nya. Lanjut L2-nya.
Nah, L2-nya ini sama yang kayak tadi, cuma kita bedakan angkanya. Nah, jadi tadi X-nya tuh 0 dan 1, kita dapat kita sekarang X-nya di antara 1 dan 2. Lalu nolnya apa lalu Y-nya maksudnya di antara 0 dan 2 min X. Nah, lalu iris-nya itu delta X, hampirnya itu adalah delta A sama dengan 2 min X dx. Jadi kita dapatkan intinya itu L2. Setelah itu kita dapatkan yang kayak tadi ini, kita untuk integral jadi integral 21 2 min X dx. Setelah kita tentukan L1 dan L2-nya, lalu kita jumlahkan masing-masing. Sama kayak tadi, menggunakan teorema dasar kalkulus, masing-masing angka dikurang dengan angka yang sudah diintegralkan. Jadi tadi itu, tapi kalau pakai cara kalau yang ini, kita harusnya kepanjang ya. Saya agak panjang, karena ini teorinya banyak. Jadi ini saya ringkas saja. Itu tuh kita hasilnya dapat integral 1 0 s kuadrat dx tambahkan dengan 2 integral 1 2 min x dx. Nah, kalau kita integralkan, jadi kalau kita integralkan 10 x kuadrat dx, jadi sepertiga x pangkat 3, lalu jangan lupakan 10-nya di samping, tambah dengan integral hasil apa? Integral 2 min x. Nah, 2 min x ini kalau jika kita ini 2, kita jadikan 2x. 2x, x-nya ini akan berubah menjadi min mah x kuadrat. Jadi, dan jangan lupakan integral 2 dan satunya. Nah, ini di rumah dasar sudah kayak gini, kita pakai dari rumah dasar kalkulus. Nah, karena kepanjangan, jadi saya singkat saja. Ya, jadi, tadi yang seperti saya bilang, rumah dasar kalkulus itu kita kalikan angka yang sudah kita integralkan, lalu kita kurangkan sebenarnya. Nah, jadi, tapi karena ini panjang, bisa saya ringkas, jadi sepertiga X3. Jadi, ini saya dapat 1 sebagai X-nya. Jadi kalau kita masukkan, berarti sepertiga kali 1 pangkat 3. Nah, karena kalau jika dikalikan hasilnya adalah sepertiga, berarti kita dapat sepertiga. Kalau 0, kita udah tahu jawabannya berapa. 0. 0 nggak bisa dihitung, ya udah berarti kita saja yang kita masukkan. Lanjut, hmm, angka 21 dari 2x min x kuadrat. Nah, jadi tadi kita dapatkan 2 dan 1 sebagai x-nya. Jadi kita masing-masing kita kalikan 2 kali 2 4 kurang 2 kali 2 4 4 kali dengan 2,5 kita coret 4 dan 2-nya jadi 2 kali 1 3 2. 4 kurang 2 hasilnya adalah 2. Lalu kita kurangkan lagi kita kalikan lagi dengan 1 2 kali 1 2 kurang setengah. Setengah kali 1 kuadrat. Kalau setengah kali 1 kuadrat berarti hasilnya setengah. Jadi 2 kurang setengah. 2 kurang setengah itu nanti kita dapat hasilnya eh, setengah itu 2 setengah 2 2 per 2 2 per 2 kurang 1,5 uang itu pokoknya. Nah, jadi kita hasilnya dapat hasilnya 3/2. Kita dapat hasilnya sepertiga plus 2 kurang 3/2. Lalu kita eh agar lebih gampang, ini 2 plus 2 sepertiganya kita gabungkan jadi 2/3 kurang 3/2. Jadi kita kalikan 2 kali 6 tambah 1 7/3 kurang 3/2. Nah, jadi kita hasil eh, ini kita udah dapat. Nah, kita samakan penyebutnya yang ada di bawah. Nah, 3 sama 2 itu bisa habis dibagi 6. Jadi kita masukkan angka 6 di bawah. 6 bagi 3 2 kali 7 14. 6 bagi 2 3 kali 3 9. 14 kurang 9 per 6 yaitu hasilnya adalah 5/6. Jadi ini hasil eh, apa, luas ininya ya. Luas daerahnya yaitu hasilnya adalah 5/6. Sudah hasil luas daerahnya udah dihitung nih. Tinggal gambarnya. Nah, gambarnya bagaimana, Kang? Nah,
gambarnya kayak gini. Nah, jadi kita bikin titik Y-nya, garis Y-nya, dan ini garis X-nya. Nah, habis itu kita bikin gambar lengkungan seperti ini, lalu kita gambar garis miring menuju titik dua. Nah, jadi yang lengkungan ini kita uh, garis lengkungan ini adalah Y sama dengan X kuadrat, dan yang garis miring menuju titik dua itu adalah Y sama dengan dua, sama dengan 2 min X atau min X plus dua. Nah, tadi yang katanya sumbu Y coba dengan nol yang disebutnya sumbu X itu apa Bang? Nah, sumbu Y sama dengan nol itu yang ada di sini. Jadi itu dinamakan sumbu X. Kenapa? Karena ini adalah titik temu dari sumbu X dan sumbu Y. Makanya gitu sama dengan nol. Saya tulis nolnya di sini. Seperti itu. Dan ini adalah daerah dari integral. Jadi hasil perhitungan kita itu titiknya ada di situ. Jadi kita dapat simpulkan eh, ini adalah min 2, 1 dan 2. Nah, kita dapat titik lengkungnya adalah Y sama dengan X kuadrat dan miringnya adalah Y sama dengan 2 min X. Dan titik 0 ini sebagai titik suku X atau Y sama dengan 0. Seperti itu. Jadi kita dapat hasilnya hasil luas daerahnya 56 dan gambarnya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Nah, sebentar saya satu dulu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.